4, 3, 2, 1. Assalamualaikum. Hai sahabat baikku di provinsi manapun kalian berasal saat ini dan di jam berapapun kalian mengakses video ini. Welcome back di ruang kosong ini, di mana tempat kita belajar bareng-bareng untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Thank you ya udah nyempetin mampir di video ini. Aku tahu kamu mungkin lagi butuh sebuah pelukan. Sebuah pelukan meskipun cuma lewat kata-kata. Dan kalau iya, semoga video ini bisa jadi pelukan itu. Karena hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang deket banget sama hidup kita semua, yaitu merangkul kesedihan dan kebahagiaan sebagai satu kesempurnaan yang utuh. Dan apakah kamu tahu, seringkali kita cuma mau bahagianya aja, tapi kita tidak mau kesedihannya. Kita kejar rasa senangnya, kita kejar tawa riangnya, kita kejar pencapaian bagusnya. Namun begitu kesedihan itu datang, kita langsung tidak mau. Kita panik, kita menolak dengan segala cara. Kita anggap itu tanda ada yang salah di dalam hidup kita. Padahal apa iya hidup yang sempurna itu cuma tentang bahagia? Cuma tentang senyum tawa riang? By the way, dulu aku mikirnya juga kayak gitu. Sampai akhirnya aku sadar, kadang justru di tengah tangis aku nemuin makna yang gak pernah aku temuin di tengah tawa riang. Kita diajarin buat kuat, tapi kita tidak diajarin buat jujur sama rasa rapuh kita. Kita terbiasa nyembunyiin luka demi kelihatan tegar di depan orang-orang, di depan dunia. Tapi apa gunanya terlihat kuat kalau di dalam kita tidak benar-benar baik-baik aja? Anyway, hari ini aku pengen nemenin kamu sebagai seorang sahabat, bukan sebagai motivator, bukan juga sebagai konten kreator. Aku pengen cerita tentang momen-momen sedih yang ternyata bukan suatu kegagalan, tapi merupakan pintu kecil menuju sebuah kedewasaan. Tentang hari-hari gelap yang justru ngajarin aku banyak cara bersyukur di hari yang terang. Dan tentang bagaimana kalau kita berani merangkul kedua-duanya, sedih dan bahagia, kita bisa ngerasain hidup ini dengan lebih sempurna, lebih utuh. So, relax aja, duduk yang nyaman, dan sambil kamu menikmati makanan ataupun minuman favorit kamu, jangan lupa tarik nafas dulu dalam-dalam dan hembuskan dengan ringan. Dan mari kita mulai perjalanan kecil ini bareng-bareng. Karena bisa jadi yang kamu anggap sebagai beban adalah bagian paling indah dari cerita hidupmu nanti. Mungkin saat ini di antara sahabat-sahabatku semua ada yang tengah berjuang dalam diam. Aku tahu hari-hari ini mungkin gak mudah buat kamu. Ada rasa lelah yang gak bisa diungkapkan. Ada tangis yang tidak pernah tumpah ke depan siapa-siapa. Dan ada kebahagiaan yang entah kenapa malah terasa jauh, makin jauh, gak bisa dinikmati sepenuhnya. Aku ngerti, seriously, aku ngerti banget rasanya. Kadang kita ngerasa gagal karena kita sedih, seolah-olah kalau kita merasa hancur itu tandanya kita belum cukup kuat, belum cukup bersyukur, belum cukup positif. Padahal kesedihan itu bukanlah suatu musibah, dan kesedihan itu bagian dari hidup yang sah. Sama sahnya kayak tawa riang kita, sama sahnya kayak pelukan hangat kita, sama sahnya kayak senyum bahagia yang kita kejar-kejar selama ini. By the way, pasti kamu pernah merasa bahagia
tapi tetap aja rasanya hampa, rasanya kosong. Itu bukan kamunya yang aneh. Itu tanda kalau ada luka yang belum benar-benar kamu izinkan buat duduk di samping kamu, belum kamu terima seapa adanya. Bukan buat disingkirkan, bukan buat dilupakan, tapi buat diterima seutuhnya dengan seapa adanya. Karena begini, sahabatku, hidup itu bukan soal memilih antara senang ataupun sedih. Hidup itu bukan either or, tapi both and. Kita bisa kok ngerasa bersyukur meski lagi sedih. Kita bisa tertawa di tengahnya luka. Dan kita bisa mencintai hidup walau gak semua hal berjalan sesuai rencana. Anyway, aku cuma pengen bilang, kamu gak harus buru-buru baik-baik aja. Kamu gak harus pura-pura kuat. Yang kamu butuhin sekarang mungkin bukan solusi, tapi sebuah pengakuan. Pengakuan bahwa kamu berhak merasa semua itu. Berhak merasa patah, berhak merasa luka, berhak merasa sedih, berhak merasa kecewa. Dan pada saat yang sama, berhak juga untuk sembuh berlahan-lahan. Seriously, kamu itu bukan kegagalan. Kamu itu bukan kerusakan. Kamu itu bukan seorang yang kurang. Kamu itu manusia. Dan manusia, ya begitulah, penuh rasa, penuh lapisan, penuh dengan perjalanan. Mungkin sekarang kamu belum bisa menerima kesedihan dan kebahagiaan sebagai satu kesatuan yang sempurna. Tapi bukan berarti kamu telah gagal. Itu artinya kamu masih dalam proses, dan proses itu sendiri adalah keindahan, merupakan keindahan yang gak semua orang sadari. So, slowly, pelan-pelan aja, gak perlu sempurna, yang penting kamu tetap mau berjalan. Dan kalau suatu hari nanti kamu melihat ke belakang, kamu akan sadar bahwa semua tangis dan tawa yang pernah kamu alami bukan cuma episode acak dalam hidup kamu, tapi mereka saling melengkapi, saling menyempurnakan. Mereka bikin kamu jadi kamu, versi kamu yang utuh, versi kamu yang kuat, yang nyata, dan yang luar biasa hari ini. Aku di sini sebagai sahabat kamu selalu akan memberikan yang terbaik buat kamu. Untukmu yang hari ini masih sering kali menolak kesedihan, yang selalu bilang, kenapa sih kok harus aku, yang diam-diam berharap hidup ini cuma dipenuhi dengan tawa bahagia, pelukan hangat, dan hal-hal yang manis-manis saja. Aku ngerti banget, dan jujur, dulu aku juga sama seperti itu. Aku juga pernah berada di titik itu, di mana aku menganggap kesedihan itu semacam kutukan, semacam karma, semacam musibah, semacam kegagalan besar yang harus aku hindari. Tapi kamu tahu nggak? Honestly, justru dari situ aku belajar makna hidup yang sesungguhnya. Karena ternyata menolak kesedihan itu seperti halnya menolak separuh dari hidup kita sendiri. Kita ini manusia, kita bukan robot. Dan sebagai manusia, kita memang diciptakan dengan seluruh spektrum rasa. Bukan cuma bahagia aja, tapi juga luka, tapi juga kesedihan, kecewa, bukan cuma tawa riang aja, tapi juga dengan air mata. By the way, pernah gak kamu ngerasa makin kamu lawan kesedihan itu, makin capek hatinya kamu? Makin kamu pura-pura baik-baik aja, makin dalam rasa sepi itu begitu menggigit. Itu bukanlah suatu kebetulan. Itu adalah tanda bahwa kesedihan kamu sebenarnya cuma pengen didengar, pengen dipeluk, pengen diberi ruang, bukan dibuang atau dicuekin.
Seriously, sahabatku, kesedihan itu bukanlah suatu karma, bukanlah suatu musibah, bukan juga suatu kutukan. Kesedihan itu adalah guru yang terbaik. Dia datang bukan buat untuk menghancurkan kita. Dia datang bukan untuk menyiksa kita, tapi buat ngajarin kita sesuatu yang gak bisa diajarin sama kebahagiaan itu sendiri. Kesedihan ngajarin kita tentang kehilangan, supaya kita itu ngerti betapa berharganya saat kita sedang memiliki. Dan kesedihan ngajarin kita tentang diam. Supaya apa? Supaya kita peka terhadap suara hati kita sendiri. Dan kesedihan ngajarin kita soal ketulusan. Karena gak semua yang datang itu harus menetap. Dan gak semua yang pergi itu berarti kita gak layak untuk dicintai. Anyway, aku tahu ini tidaklah mudah. Karena menerima kesedihan itu bukan soal kata-kata bijak, tapi soal keberanian. Berani untuk duduk berdua dengan rasa luka itu, tanpa buru-buru mau sembuh, tanpa buru-buru untuk lari. Tapi kamu gak sendiri loh. Aku ada di sini, temanmu, sahabatmu yang gak akan bilang, udahlah jangan sedih, cukup deh sampai di sini. Tapi malah duduk bareng sama kamu dan aku akan bilang, ayo sedih bareng. Kita nikmatin nih rasa ini dulu. Rasa sedih ini kita terima dan kita nikmati. Karena nanti juga kamu akan bangkit lagi, pelan-pelan tapi pasti. Dan dengan kita menerima kesedihan ini, justru di sini jiwa kita akan dibentuk dan kita dapat belajar dari kesedihan ini. Dan apabila waktu kamu sudah siap, kamu akan lihat bahwa ternyata hidup bukan tentang memilih bahagia dan menolak membuang dukanya, tapi tentang menemukan makna dari kedua-duanya, tentang menerima bahwa kesedihan bukan lawan dari kebahagiaan, tapi merupakan pasangan hidupnya. Kayak siang dan malam, seperti halnya hujan dan pelangi, kayak jatuh dan bangkit. Seperti itu, kita terima semuanya. Apakah kamu mau menerima hujannya aja, tidak mau menerima pelanginya? Dan apakah kamu mau cuma menerima siangnya aja, tapi menolak malamnya? Itu adalah sebagian dari kesempurnaan yang sudah sepaket seperti itu. Jadi, kalau hari ini kamu masih sering merasa ingin menolak sedih, pelan-pelan coba deh ubah perspektifnya. Bukan kenapa sih aku sedih, mengapa sih aku sedih, tapi ubah apa yang bisa aku pelajari dari rasa sedih ini. Begitu, jangan kamu menolak-menolaknya. Honestly, itu pertanyaan kecil yang bisa membawa kamu ke versi dirimu yang jauh lebih kuat, jauh lebih dewasa dan lebih utuh. Saat ini rasanya aku pengen duduk sebentar bareng-bareng kamu. Gak buat ngasih petuah, bukan untuk ngasih nasihat, tapi buat ngobrol. Obrolan yang jujur, obrolan yang tulus. Karena setelah semua yang kita bahas tadi tentang kesedihan dan kebahagiaan, ada beberapa hal penting yang benar-benar layak buat kita resapi bareng-bareng. Honestly, pelajaran pertama yang paling penting itu adalah kesedihan bukan merupakan karma. Kesedihan itu bukan musibah. Dia bukan kutukan. Dia bukanlah hukuman. Dia bukan tanda bahwa hidupmu telah gagal. Kesedihan itu merupakan bagian dari hidup yang sah, yang penting, bahkan yang indah. Kalau kita cukup berani untuk menerimanya dengan seapa adanya. Anyway, selama ini kita terlalu diajarkan untuk selalu bahagia, untuk selalu bertawa riang dalam lingkup kebahagiaan. Kita diajari kalau sukses itu ya berarti seneng,
ya berarti tawa, penuh pencapaian, tanpa air mata. Padahal hidup itu tidaklah sesempit itu. Hidup bukan cuma soal rasa bahagia, tapi soal belajar mencintai diri kita, bahkan saat kita sedang hancur sekalipun. Seriously, kalau kamu terus menolak kesedihan itu, kamu menolak sedih, kamu juga sedang menolak bagian paling manusia dari dirimu sendiri. Dan kalau kamu cuma mau bahagianya aja, kamu akan terus merasa kecewa. Karena dunia ini tidak pernah janji kita bakal bahagia terus. Dunia ini tidak menjanjikan bahwa hidupmu akan mulus terus, lurus terus. By the way, kamu itu tahu nggak apa yang paling indah dari sebuah perjalanan ini? Bahwa ternyata kita bisa belajar hal-hal luar biasa. Justru dari apa? Ya dari luka. Kesedihan itu akan ngajarin kita tentang kekuatan yang tersembunyi, tentang sebuah ketulusan, dan tentang artinya pulang. Bukan pulang ke rumah, tapi pulang ke diri kita yang sejati. Dan pelajaran yang kedua, kita gak harus buru-buru untuk sembuh. Kita gak harus selalu kuat. Kadang yang paling kita butuhin cuma jujur, sebuah kejujuran. Jujur kalau kita itu sedang capek, jujur kalau kita lagi merasa takut, jujur kalau kita belum bisa nemuin cahaya, tapi tetap mau jalan pelan-pelan dan mencari yang terbaik menuju cahaya itu. Honestly, itulah yang disebut sebagai keberanian sejati. Dan pelajaran ketiganya, kebahagiaan dan kesedihan itu bukanlah lawan, tapi merupakan pasangan. Mereka itu satu pasangan kesatuan yang sempurna, kayak dua sisi koin yang saling melengkapi. Kita gak akan ngerti nikmatnya bahagia kalau gak pernah ngerasain pahitnya luka. Kita gak akan tahu rasanya ringan kalau gak pernah ngerasain beban berat. Dan yang terakhir, hidup itu bukan soal menjauh dari luka, tapi tentang menjadi cukup dewasa untuk berdamai dengan semua rasa, segala rasa. Menjadi cukup lembut untuk memaafkan diri sendiri dan menjadi cukup bijak untuk menerima kenyataan bahwa tidak apa-apa merasa tidak baik-baik aja. So, sahabatku, jika hari ini kamu lagi berusaha berdamai dengan kesedihan, lagi belajar memahami arti bahagia yang sebenarnya, aku cuma mau bilang, kamu sedang melakukan sesuatu yang luar biasa. Bukan karena kamu sudah sembuh, tapi karena kamu mau tetap berjalan meskipun masih terluka. Dan kalau suatu saat nanti kamu merasa ingin menyerah, ingat ini. Kesedihan tidak akan tinggal selama-lamanya. Ingat itu. Dan kebahagiaan tidak akan datang dengan sia-sia. Keduanya akan membawa kamu pulang. Pulang ke versi dirimu yang paling kuat. Pulang ke dirimu yang paling lembut dan paling utuh. Dan intinya, pulang ke dirimu yang sejati. Anyway, sebelum video ini berakhir, aku pengen kamu tahu satu hal yang mungkin belum pernah kamu dengar cukup sering. Kamu hebat. Iya, kamu yang nonton ini sekarang, gak peduli seberapa hancur rasanya, seberapa banyak tangis yang kamu tahan, atau seberapa jauh kamu merasa tertinggal. Seriously, kamu tetap orang yang paling luar biasa. Kamu tuh bukan sekedar penonton di hidup orang lain. Kamu punya cerita yang layak untuk dihargai, punya luka yang pantas untuk didengar, dan punya harapan yang mungkin sekarang masih samar, tapi sedang menuju kamu perlahan-lahan. By the way, terima kasih ya, udah mau bertahan sejauh ini, udah milih untuk duduk sebentar dan dengerin pesan-pesan ini. Di dunia yang mungkin bising, sangat berisik, kamu memilih untuk kembali ke dalam.
ke dalam dirimu yang sejati, mendengar hatimu sendiri. Dan itu jujur aja, bukan hal yang gampang, bukan hal yang mudah. Tapi kamu berhasil dan aku bangga banget sama kamu. Honestly, aku gak kenal kamu secara langsung. Memang kita tidak saling kenal. Tapi aku percaya, siapapun kamu dan dimanapun kamu, pasti ada alasan indah kenapa kamu sampai di video ini hari ini. Dan kalau boleh aku titipkan satu doa untuk kamu yang selalu setia nonton dan nemenin channel ini. Maka doaku untuk kamu, semoga hatimu selalu cukup kuat untuk memaafkan, cukup luas untuk memahami, dan cukup tenang untuk menerima hidup ini seapa adanya. Semoga setiap tangismu diganti menjadi kebijaksanaan dan setiap bahagiamu terasa utuh, bahkan dalam hal-hal yang sederhana sekalipun. Dan semoga kamu selalu punya seseorang atau setidaknya satu ruang yang bisa jadi tempat pulang kapanpun kamu lelah. Finally, kalau kamu merasa video ini berarti buat kamu, atau merasa video ini bermanfaat buat kamu, atau bisa menjadi pengingat buat orang lain, jangan lupa kamu share ya. Bukan soal views, tapi soal kebaikan yang terus berjalan dari hari ke hari. Dan seperti biasa, sebelum aku pamit, aku ucapin thank you very much. Terima kasih udah jadi bagian dari perjalanan ini. Terima kasih udah hadir dan terima kasih karena kamu tetap memilih hidup meski kadang rasanya berat. Ya, sampai jumpa di video berikutnya. Selalu dari hati dan dari sahabat baik kamu, aku akan terus ada lewat kata, lewat suara dan lewat cerita. Jaga hati kamu, tetap selalu keep mind positif. Sekian dulu dari aku, sampai jumpa lagi kapan-kapan. Wassalam.